Perubahan fisiologis pada lansia akibat proses menua. Salam jumpa kembali para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik perubahan fisiologis pada lansia akibat proses menua. Para mahasiswa yang saya banggakan, apakah kita semua tahu tentang perubahan fisiologis pada lansia? Saya yakin Anda pernah mendengarnya, untuk itu mari kita simak bersama pembahasan berikut. Dalam pokok bahasan berikut terdiri dari beberapa sub-pokok bahasan, meliputi A. Perubahan sistem pernafasan, B. Perubahan sistem pencernaan, C. Perubahan sistem reproduksi, D. Perubahan sistem genitourunaria, E. Perubahan sistem endokrin, F. Perubahan sistem integumen, G. Perubahan sistem muskuloskeletal. Berikutnya adalah perubahan sistem pernafasan. 1. Pengertian, perubahan sistem pernafasan pada proses menua merujuk pada transformasi yang terjadi dalam organ-organ pernafasan, seperti paru-paru dan sistem pernapasan lainnya, seiring bertambahnya usia. Perubahan ini dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 2. Faktor yang mempengaruhi perubahan sistem pernafasan pada lansia. A. Elastisitas paru-paru. Paru-paru dapat kehilangan elastisitas dan kapasitasnya seiring bertambahnya usia, mengurangi kemampuan pernapasan. B. Kekuatan otot pernafasan. Otot pernapasan dapat mengalami penurunan kekuatan, yang dapat memengaruhi proses pernapasan. C. Perubahan struktur jaringan. Perubahan dalam struktur jaringan paru-paru dan saluran pernapasan dapat mempengaruhi aliran udara dan pertukaran oksigen karbon dioksida. 3. Gejala atau tanda perubahan sistem pernafasan pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sistem pernafasan pada lansia meliputi A. Kesulitan bernafas. Lansia mungkin mengalami kesulitan bernapas atau merasa tidak puas dengan napas mereka. B. Peningkatan frekuensi napas. Frekuensi napas mungkin meningkat selama istirahat atau aktivitas fisik ringan. C. Ketidakmampuan menjaga napas saat berbicara. Lansia mungkin kesulitan menjaga napas saat berbicara atau melakukan aktivitas fisik. D. Penurunan kapasitas olahraga. Penurunan kemampuan tubuh untuk berolahraga dapat terjadi karena perubahan dalam sistem pernafasan. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sistem pernafasan. A. Kurangnya energi dan kelelahan. Kesulitan bernafas dan penurunan kapasitas olahraga dapat menyebabkan kelelahan lebih cepat. B. Keterbatasan aktivitas fisik. Lansia mungkin menghindari aktivitas fisik karena kesulitan bernapas, yang dapat mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan umum. C. Risiko infeksi saluran pernapasan. Perubahan dalam sistem pernafasan dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan, seperti pneumonia. D. Gangguan tidur. Kesulitan bernapas saat tidur dapat mengganggu kualitas tidur lansia. E. Penurunan oksigenasi tubuh. Penurunan kemampuan paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dapat memengaruhi oksigenasi tubuh secara keseluruhan. Penting untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan melalui gaya hidup sehat dan perhatian terhadap kesejahteraan pernapasan. Menghindari paparan asap rokok dan polusi udara, menjaga postur tubuh yang baik, serta melakukan latihan pernapasan dan fisik yang sesuai dapat membantu menjaga kesehatan sistem pernafasan. Jika perubahan sistem pernafasan berdampak negatif pada kesejahteraan lansia,
konsultasi dengan profesional kesehatan atau dokter paru-paru dapat membantu menemukan solusi yang sesuai untuk mengelola kondisi pernapasan yang mungkin ada. Berikutnya adalah perubahan sistem pencernaan. 1. Pengertian, perubahan sistem pencernaan pada proses menua merujuk pada transformasi yang terjadi dalam organ-organ pencernaan, seperti lambung, usus, hati, dan pankreas, seiring bertambahnya usia. Perubahan ini dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. 2 faktor yang mempengaruhi perubahan sistem pencernaan pada lansia. A. Penurunan sekresi enzim, produksi dan sekresi enzim pencernaan dapat menurun seiring bertambahnya usia, yang dapat memengaruhi kemampuan tubuh untuk mencerna makanan. B. Penurunan motilitas usus. Gerakan peristaltik usus mungkin melambat, yang dapat mengakibatkan masalah seperti sembelit atau gangguan pencernaan. C. Perubahan fungsi hati dan pankreas. Fungsi hati dan pankreas dapat mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, yang dapat mempengaruhi produksi enzim dan hormon yang penting untuk pencernaan. 3. Gejala atau tanda perubahan sistem pencernaan pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sistem pencernaan pada lansia meliputi: A. Gangguan pencernaan. Lansia mungkin mengalami masalah pencernaan seperti kembung, gas, atau perut terasa penuh setelah makan. B. Sembelit atau diare. Perubahan dalam motilitas usus dapat menyebabkan masalah sembelit atau diare. C. Kehilangan nafsu makan. Lansia mungkin mengalami penurunan nafsu makan karena perubahan dalam sekresi enzim dan fungsi pencernaan. D. Penurunan penyerapan nutrisi. Penurunan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi mungkin mengakibatkan defisiensi nutrisi. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sistem pencernaan. A. Defisiensi nutrisi. Perubahan sistem pencernaan dapat menyebabkan penurunan penyerapan nutrisi penting, yang dapat mengakibatkan defisiensi vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya. B. Gangguan pencernaan kronis. Masalah pencernaan yang berkelanjutan dapat menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan kesejahteraan, dan penurunan kualitas hidup. C. Pengaruh pada kesehatan umum. Perubahan sistem pencernaan dapat memengaruhi kesehatan secara keseluruhan dan berkontribusi pada masalah kesehatan kronis, seperti diabetes atau penyakit hati. D. Kehilangan berat badan tidak terduga. Gangguan pencernaan yang berat dapat menyebabkan penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Penting untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan menjaga pola makan yang seimbang, menghindari makanan yang sulit dicerna, dan memperhatikan asupan cairan. Jika perubahan sistem pencernaan berdampak negatif pada kesejahteraan lansia, konsultasi dengan profesional kesehatan atau ahli gizi dapat membantu menemukan solusi yang sesuai, seperti perubahan pola makan atau suplemen nutrisi. Berikutnya adalah perubahan sistem reproduksi. 1. Pengertian, perubahan sistem reproduksi pada proses menua mengacu pada transformasi yang terjadi dalam organ-organ reproduksi, seperti ovarium pada wanita dan testis pada pria, seiring bertambahnya usia. Perubahan ini melibatkan penurunan fungsi reproduksi dan hormonal yang dapat mempengaruhi keseimbangan hormon seks. 2 faktor yang mempengaruhi perubahan sistem reproduksi pada lansia. A. Penurunan produksi hormon seks. Produksi hormon seks seperti estrogen pada wanita dan testosteron pada pria dapat menurun seiring bertambahnya usia. B. Penurunan fungsi ovarium. Ovarium mengalami perubahan dalam struktur dan fungsi seiring bertambahnya usia, yang dapat memengaruhi produksi telur dan hormon. C. Penurunan produksi sperma. Produksi sperma pada pria dapat menurun seiring bertambahnya usia. 3. Gejala atau tanda perubahan sistem reproduksi pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sistem reproduksi pada lansia meliputi: A. Menopause pada wanita. Menopause adalah fase di mana menstruasi berhenti dan produksi hormon estrogen menurun, menyebabkan gejala seperti hot flashes, perubahan suasana hati, dan penurunan libido. B. Andropause pada pria.
Andropause merujuk pada penurunan produksi hormon testosteron pada pria, yang dapat menyebabkan gejala seperti penurunan libido, kelelahan, dan perubahan suasana hati. C. Penurunan libido, perubahan hormon seksual dapat mempengaruhi gairah seksual dan libido pada kedua jenis kelamin. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sistem reproduksi. A. Kehamilan dan kesuburan. Penurunan fungsi reproduksi dapat mengurangi kesuburan dan kemungkinan kehamilan pada wanita. B. Gangguan kesejahteraan emosional. Perubahan hormon seksual dapat memengaruhi suasana hati, emosi, dan kesejahteraan emosional. C. Perubahan dalam hubungan seksual. Penurunan libido dan perubahan hormonal dapat memengaruhi hubungan seksual dan keintiman. D. Risiko masalah kesehatan. Penurunan hormon seksual dapat berkontribusi pada risiko masalah kesehatan terkait, seperti osteoporosis pada wanita atau gangguan kesehatan seksual pada pria. Penting untuk mengakui dan memahami perubahan sistem reproduksi yang terjadi selama proses menua. Jika perubahan ini berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan emosional lansia, konsultasi dengan profesional kesehatan, seperti dokter spesialis endokrinologi atau dokter kandungan, dapat membantu menemukan solusi yang sesuai. Terapi hormon atau pengelolaan kesehatan seksual yang sesuai mungkin diperlukan untuk mengatasi gejala atau risiko yang mungkin muncul akibat perubahan sistem reproduksi. Berikutnya adalah perubahan sistem genitourinaria. 1. Pengertian, perubahan sistem genitourinaria pada proses menua merujuk pada transformasi yang terjadi dalam organ-organ reproduksi dan sistem kemih, termasuk ginjal, kandung kemih, uretra, dan organ reproduksi, seiring bertambahnya usia. Perubahan ini melibatkan penurunan fungsi dan elastisitas organ-organ tersebut. 2 faktor yang mempengaruhi perubahan sistem genitourinaria pada lansia. A. Penurunan fungsi ginjal. Ginjal mengalami perubahan dalam fungsi dan kapasitas seiring bertambahnya usia, yang dapat mempengaruhi kemampuan ginjal dalam menyaring limbah dan mengatur keseimbangan cairan. B. Penurunan elastisitas saluran kemih. Saluran kemih, termasuk kandung kemih dan uretra, dapat mengalami penurunan elastisitas, yang dapat mempengaruhi kapasitas dan pengendalian kandung kemih. C. Perubahan dalam fungsi organ reproduksi. Organ reproduksi pada wanita dan pria dapat mengalami perubahan dalam struktur dan fungsi, yang dapat mempengaruhi keseimbangan hormonal dan reproduksi. 3. Gejala atau tanda perubahan sistem genitourinaria pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sistem genitourinaria pada lansia meliputi A. Inkontinensia urin. Penurunan elastisitas saluran kemih dan kandung kemih dapat menyebabkan kesulitan dalam mengontrol buang air kecil, yang dapat mengakibatkan inkontinensia urin. B. Sulit berkemih atau mengosongkan kandung kemih. Lansia mungkin mengalami kesulitan dalam proses berkemih atau merasa sulit untuk sepenuhnya mengosongkan kandung kemih. C. Disfungsi seksual. Perubahan hormonal dan perubahan dalam organ reproduksi dapat memengaruhi fungsi seksual dan kesejahteraan seksual. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sistem genitourinaria. A. Gangguan kesejahteraan emosional. Inkontinensia urin atau masalah lain dalam sistem genitourinaria dapat berdampak pada kesejahteraan emosional dan sosial lansia. B. Penurunan kualitas hidup. Gangguan fungsi genitourinaria dapat membatasi aktivitas dan partisipasi sosial, mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. C. Infeksi saluran kemih. Perubahan dalam sistem genitourinaria dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. D. Gangguan fungsi seksual. Perubahan dalam fungsi seksual dapat memengaruhi keintiman dan hubungan seksual. Penting untuk memantau kesehatan sistem genitourinaria melalui pemeriksaan medis dan konsultasi dengan profesional kesehatan yang sesuai. Pengelolaan inkontinensia urin, pengobatan masalah seksual, dan perawatan kesehatan genitourinaria yang tepat dapat membantu mengatasi dampak negatif perubahan ini pada kesejahteraan lansia. Jika perubahan sistem genitourinaria berdampak negatif pada kesejahteraan,
konsultasi dengan dokter spesialis urologi atau ginekologi dapat membantu menemukan solusi yang sesuai. Berikutnya adalah perubahan sistem endokrin. 1. Pengertian, perubahan sistem endokrin pada proses menua merujuk pada transformasi yang terjadi dalam kelenjar-kelenjar endokrin dan produksi hormon, yang mengatur berbagai fungsi dalam tubuh, seiring bertambahnya usia. Perubahan ini dapat mempengaruhi keseimbangan hormonal dan respons tubuh terhadap hormon. 2. Faktor yang mempengaruhi perubahan sistem endokrin pada lansia. A. Penurunan fungsi kelenjar endokrin. Kelenjar-kelenjar endokrin seperti kelenjar tiroid, adrenal, dan pankreas mungkin mengalami penurunan fungsi seiring bertambahnya usia. B. Perubahan fungsi hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus dan hipofisis mengatur produksi dan pelepasan hormon dari kelenjar endokrin lainnya, dan perubahan dalam regulasi ini dapat mempengaruhi sistem endokrin keseluruhan. C. Penurunan produksi hormon seks. Produksi hormon seks seperti estrogen pada wanita dan testosteron pada pria dapat menurun seiring bertambahnya usia. 3. Gejala atau tanda perubahan sistem endokrin pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sistem endokrin pada lansia meliputi A. Perubahan mood dan emosi. Fluktuasi hormonal dapat memengaruhi suasana hati dan emosi lansia. B. Penurunan energi dan vitalitas. Penurunan produksi hormon dapat berkontribusi pada kelelahan dan penurunan energi. C. Gangguan metabolisme. Penurunan fungsi tiroid atau perubahan hormonal dapat mempengaruhi metabolisme dan berat badan. D. Perubahan fungsi seksual. Perubahan hormonal dapat memengaruhi fungsi seksual dan libido. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sistem endokrin. A. Gangguan kesejahteraan emosional. Perubahan mood dan suasana hati dapat berdampak pada kesejahteraan emosional lansia. B. Penurunan kualitas hidup, gangguan energi, metabolisme, atau fungsi seksual dapat mempengaruhi kualitas hidup dan aktivitas sehari-hari. C. Gangguan kesehatan terkait. Perubahan sistem endokrin dapat berkontribusi pada risiko masalah kesehatan terkait, seperti diabetes, penyakit jantung, atau gangguan hormon. Penting untuk memahami dan mengakui perubahan sistem endokrin yang terjadi selama proses menua. Jika perubahan ini berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan emosional lansia, konsultasi dengan profesional kesehatan, seperti dokter endokrinologi, dapat membantu menemukan solusi yang sesuai. Terapi hormon atau pengelolaan keseimbangan hormon yang sesuai mungkin diperlukan untuk mengatasi gejala atau risiko yang mungkin muncul akibat perubahan sistem endokrin. Berikutnya adalah perubahan sistem integumen. 1. Pengertian, perubahan sistem integumen pada proses menua merujuk pada transformasi yang terjadi pada kulit, rambut, dan kuku seiring bertambahnya usia. Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh dan memiliki banyak fungsi penting, termasuk perlindungan, regulasi suhu, dan persepsi sensorik. 2. Faktor yang mempengaruhi perubahan sistem integumen pada lansia. A. Penurunan produksi kolagen dan elastin. Produksi kolagen, protein yang memberikan kekuatan kulit, dan elastin, protein yang memberikan elastisitas kulit, dapat menurun seiring bertambahnya usia. B. Penurunan aktivitas kelenjar minyak. Kelenjar minyak di kulit dapat mengalami penurunan aktivitas, menyebabkan kulit menjadi lebih kering. C. Perubahan sirkulasi darah. Sirkulasi darah yang berkurang ke kulit dapat mempengaruhi kesehatan kulit dan kemampuannya untuk meregenerasi diri. 3. Gejala atau tanda perubahan sistem integumen pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sistem integumen pada lansia meliputi A. Kulit kering dan tidak elastis. Kulit dapat menjadi lebih kering, kusam, dan kehilangan elastisitasnya. B. Keriput dan garis halus. Penurunan produksi kolagen dan elastin dapat menyebabkan munculnya keriput dan garis halus pada kulit. C. Pigmentasi tidak merata. Pigmentasi kulit dapat menjadi tidak merata,
menyebabkan munculnya bintik-bintik penuaan dan flek hitam. D. Rambut menjadi rapuh dan rontok. Rambut mungkin menjadi lebih tipis, rapuh, dan mengalami rontok lebih banyak. E. Perubahan pada kuku. Kuku dapat menjadi lebih tipis, rapuh, atau mengalami perubahan bentuk. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sistem integumen. A. Risiko luka dan infeksi. Kulit yang lebih tipis dan rentan dapat meningkatkan risiko luka dan infeksi. B. Gangguan regulasi suhu. Perubahan pada kemampuan kulit untuk mengatur suhu tubuh dapat menyebabkan masalah seperti hipotermia atau panas berlebihan. C. Gangguan kesejahteraan emosional. Perubahan pada penampilan kulit, rambut, dan kuku dapat memengaruhi kesejahteraan emosional dan citra diri. D. Risiko paparan sinar matahari. Kulit yang lebih tipis dan kurang elastis dapat lebih rentan terhadap kerusakan akibat paparan sinar matahari. Penting untuk merawat kulit dengan baik selama proses menua. Ini termasuk menjaga kelembaban kulit dengan penggunaan pelembab, melindungi kulit dari paparan sinar matahari dengan penggunaan tabir surya, dan menjaga pola makan dan hidrasi yang sehat. Jika perubahan sistem integumen berdampak negatif pada kesejahteraan lansia, konsultasi dengan ahli dermatologi atau profesional kesehatan kulit dapat membantu menemukan solusi yang sesuai. Berikutnya adalah perubahan sistem muskuloskeletal. 1. Pengertian. Perubahan sistem muskuloskeletal pada proses menua merujuk pada transformasi yang terjadi pada otot, tulang, dan jaringan ikat lainnya seiring bertambahnya usia. Sistem muskuloskeletal mendukung struktur tubuh dan berperan dalam gerakan, dukungan tubuh, dan perlindungan organ internal. 2. Faktor yang mempengaruhi perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia. A. Penurunan kepadatan tulang. Kepadatan tulang dapat menurun seiring bertambahnya usia, meningkatkan risiko osteoporosis dan fraktur tulang. B. Penurunan massa otot. Massa otot dapat mengalami penurunan, yang dikenal sebagai sarcopenia, sehingga mengurangi kekuatan dan daya tahan otot. C. Perubahan jaringan ikat. Jaringan ikat seperti ligamen dan tendon dapat mengalami perubahan struktural, yang dapat memengaruhi fleksibilitas dan stabilitas sendi. 3. Gejala atau tanda perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia. Beberapa gejala atau tanda perubahan sistem muskuloskeletal pada lansia meliputi A. Penurunan kekuatan dan fleksibilitas. Lansia mungkin mengalami penurunan kekuatan otot dan fleksibilitas sendi, yang dapat memengaruhi kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. B. Nyeri sendi. Perubahan pada sendi dan jaringan ikat dapat menyebabkan nyeri dan ketidaknyamanan. C. Risiko fraktur tulang. Penurunan kepadatan tulang dapat meningkatkan risiko fraktur tulang, terutama pada area yang rentan seperti pinggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. 4. Dampak atau risiko terjadinya perubahan sistem muskuloskeletal. A. Keterbatasan fungsional. Penurunan kekuatan otot dan fleksibilitas dapat mengurangi keterampilan fungsional dan kemampuan lansia untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. B. Keterbatasan mobilitas. Masalah seperti nyeri sendi atau risiko fraktur tulang dapat membatasi mobilitas dan kemandirian. C. Gangguan postur. Penurunan otot penopang tulang belakang dapat mengakibatkan gangguan postur, yang dapat berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan tulang belakang. D. Penurunan kualitas hidup. Dampak perubahan muskuloskeletal dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Penting untuk menjaga kesehatan sistem muskuloskeletal melalui aktivitas fisik yang sesuai, termasuk latihan kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Konsultasi dengan fisioterapis atau profesional kesehatan geriatrik dapat membantu merencanakan program latihan yang aman dan efektif. Jika perubahan sistem muskuloskeletal berdampak negatif pada kesejahteraan lansia, konsultasi dengan dokter ortopedi atau profesional kesehatan tulang dan sendi dapat membantu menemukan solusi yang sesuai, termasuk manajemen nyeri dan perlindungan dari risiko fraktur.